Pace bene, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Begitu kata Yesus dalam bacaan hari ini, dan saya mencoba menghubungkannya dengan ada sekelompok orang yang berusaha mati-matian, hiperbolistik ya, berusaha mati-matian membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa dia tidak dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa tipu-tipu orang Kristen ini kalau membuat ajaran bahwa Yesus itu adalah juga Allah. Ada kelompok yang berusaha meyakinkan dirinya dan orang lain bahwa Yesus ini bukan Tuhan, dan tidak seperti yang Kristen bayangkan. Dan di sisi lain, Yesus dalam berbagai teks di kitab suci memberikan kata-kata yang powerful. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Katanya di sisi lain. Di tempat lain dia berkata, seperti hari ini saya coba ulang garis bawahi. Di dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Untukku, mudah-mudahan juga untuk kita, mendengar kalimat-kalimat peneguhan macam ini yang begitu powerful, yang begitu berotoritas, diskusi soal apakah dia ini Allah, apakah dia dinubuatkan dalam kitab suci perjanjian lama, apakah benar ayat ini berbicara tentang keallahannya, kesatuannya dengan Bapa, itu bukan sesuatu yang mendesak lagi, gitu ya. Karena kata-katanya yang begitu powerful ini membuat kita bertanya, siapa dia ini? Kan begitu ya, bahwa kita akhirnya mempertanyakan konsep keallahan yang diajarkan Kristen itu perlu supaya kita lebih merasa memiliki. Tetapi kalau sudah muncul pernyataan macam itu yang tidak dinyatakan tokoh lain, dia jalan kebenaran dan hidup, yang tidak melalui aku tidak sampai kepada Allah. Dia mengatakan Allah sebagai Bapa. Dan dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dan tidak ada yang dinyatakan bangkit dari kematian. Saya pikir sebagai kisah ya, bahwa kita uji ini pada kebenaran historik perlu. Tetapi sebagai kisah, tak ada kisah yang sepowerful ini untuk dijadikan sebagai tonggak ideal menambatkan hidup, gitu ya. Kemana ku tambatkan hidup ini? Kemana? Nah, persoalan lain muncul ketika kita berbicara tentang kesanggupan kita mengimaninya. Ini persoalan lain. Karena orang bisa berkata begini, sia-sia dia Kristen, tapi dia tidak menghidupinya. Sia-sia Kristen, tapi cara hidupnya begitu. Nah, ini dua hal berbeda yang harus benar-benar diperhatikan, tetapi dalam keberbedaannya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Apa itu? Yang pertama, keallahan putra ini, bahwa Yesus itu Allah, itu satu tema yang sering diperbincangkan orang, dan itu yang saya permasalahkan di sini. Terlalu ribut, terlalu berisik membahas itu, bahkan oleh orang yang bukan Kristen. Dan yang kedua, dari pihak manusia untuk percaya pada tema yang pertama tadi, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata percaya yang saya pakai dimaknai lebih dalam. Kalau saya percaya, saya pasti mengikutinya. Saya pasti tidak memilih jalan-jalan lain. Persoalan adalah bahwa di mulut saya percaya, orang ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku. Itu juga sudah diprediksi juga itu. Nah, ini persoalan kita orang Kristen, bahwa dengan mulut mereka memuji Allah. Aku percaya, aku dibaptis, aku Katolik. Tetapi dengan hati tidak sampai pada level itu. Wajahku terlalu dekat ya, karena saya upayakan suaraku terang. Kalau jauh tidak kedengaran, saya pikir dengan baik, bergema. Oke. Satu keprihatinan sebenarnya, meski ini sudah berlangsung begitu lama, bahkan sejak semula, bahwa ada tokoh-tokoh, orang-orang tertentu yang sampai sekarang masih meributkan soal
Yesus itu apakah benar-benar Allah? Tapi kalau dipikir-pikir, perlu juga ini terus dibahas. Perlu ada orang yang meributkan ini supaya kita memiliki fuel bahan bakar untuk mempelajari itu lebih dalam. Sebenarnya sudah dibahas ini. Saya sudah pernah katakan bahkan setelah kematian generasi pertama dari orang pengikut Kristus ini, orang mulai kehilangan jejak sedikit sebab tulisan-tulisan, kisah-kisah oral yang ada tentang Yesus itu sporadik, tidak menjadi satu kitab yang seperti sekarang, gitu ya. Nah, diskusi tentang kealahannya pun bermacam-macam. Bagaimana kealahan itu? Apakah memang dalam satu pribadi dan satu natura, atau dalam satu pribadi dan dua natura, dua kodrat? Mungkinkah ada dua kodrat dalam satu pribadi? Ini diskusi yang panjang. Nah, kalau dua kodratnya, manusia dan Allah, apakah satu kehendak dalam dirinya? Atau ada dua kehendak manusia dan kehendak Allah? Sebenarnya ini diskusi yang bila didalami, kita akan terbantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama temanya ya. Soal karakter kemanusiaan yang juga ada dalam diri Yesus. Dia takut, dia menangis, dia berdoa, "Bapa, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua menunjukkan voluntas umana, keinginan-keinginan manusiawi yang ada dalam dirinya. Tapi dia juga bisa berkata, "Aku telah mengalahkan dunia. Aku bangkit." Secara implisit ya, pada hari ketiga ia akan bangkit, ia akan membangun kembali dari reruntuhan bait Allah itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu karakter keilahian yang dia tunjukkan. Nah, dua ini hadir. Komunikasi idioma tuh. Tapi oke, istilah itu terlalu teknis. Tetapi yang kita mau perhatikan bahwa ini sudah diskusi tua. Dan selalu hidup. Mengapa? Karena yang dulu mempersoalkan itu masih ada sampai sekarang. Itu dia. Yang banyak dipengaruhi oleh kekristenan dari mazhab lain. Kalau kita pakai terminologi itu ya mazhab. Entah itu sudah dipengaruhi Nestorian yang memisahkan secara rigid keallahan dan kemanusiaannya. Karena itulah Nestorius dan pengikutnya menolak Theotokos. Dan ekstrim lain adalah meleburkan. Tidak ada, hanya ada satu. Yang akhirnya berpengaruh juga pada teologi yang lain, agama lain. Monofisitisme. Yang ya, turunannya ada monoenergisme dan monotelitisme. Telema. Oke. Saya pikir diskusi ini tetap ada, dan ini salah satu cobaan juga bagi kita di dunia ini. Tetapi bagus bila ditutup dengan kata-kata yang tadi. Memang dunia ini penuh dengan penderitaan, tetapi kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Pace bene.